Semangat pagi, salam sejahtera dan salam bahagia menyambut anugerah Allah di pagi yang indah ini. Kita muliakan Tuhan sebagai wujud rasa syukur kita melalui saat teduh dengan rehat edisi Kamis 20 Agustus 2020. Firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 akan mengawali setiap langkah, juang dan karya kita hari ini. Mari kita bersyukur dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu pagi ini, memuliakan nama-Mu seraya memohon tuntunan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini, boleh kami pahami dan boleh kami hidupi dalam segala juang kami hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kami. Amin. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 demikian firman Tuhan. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Amin. Dari perikop pembacaan kita 1 Korintus 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 disimpulkan dalam satu tema, Yi Sen So Shi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yi Sen So Shi, demikianlah bunyi sebuah nasihat dalam bahasa Mandarin yang berarti, jadikanlah dirimu sebagai teladan. Nasihat ini ditujukan kepada para pemimpin dalam arti luas, misalnya pemimpin negara, pemimpin komunitas, pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, pemimpin rumah tangga, dan lain sebagainya. Nasihat agar para pemimpin menjadi teladan ini kerap didengungkan supaya kepemimpinan mereka berguna dan bukan menjadi sumber masalah dalam mengayomi rakyat. Persoalan seperti inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus di Korintus. Jemaat Korintus tidak lagi memperlihatkan kehidupan layaknya murid-murid Kristus. Jangankan menjadi pembawa damai, mereka justru menjadi pihak-pihak yang merupakan sumber persoalan. Di samping itu, selain berselisih paham dengan sesama mereka sendiri,
Mereka juga seringkali mencari upaya perdamaian pada orang-orang yang tidak beriman. Hal ini menjadi sebuah masalah, sebab mereka seolah tidak lagi memiliki hikmat dan kemampuan untuk menyelesaikan perkara-perkara. Sedangkan di sisi lain, menurut Paulus, orang-orang kuduslah yang sesungguhnya akan menghakimi dunia, bahkan menghakimi malaikat-malaikat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan pribadi kita? Apakah sudah menjadi teladan dalam menjalani kehidupan? Ingat, Tuhan menghendaki agar kehidupan jemaat sungguh-sungguh bisa menjadi teladan bagi semua orang dalam kata dan perbuatan. Hal itu akan lebih menyehatkan kehidupan daripada membiarkan diri hidup dalam perselisihan dan pertengkaran. Karena itu, jadikanlah dirimu teladan, karena sikap seperti itu adalah cara memberi berkat bagi orang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, firman-Mu telah menyapa kami dan mengajarkan kepada kami semua untuk menjadi teladan dalam setiap langkah hidup kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami semua melakukan dan mewujudkannya. Tuhan, pagi ini kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu segala aktivitas kami, keluarga kami, anak-anak, cucu-cucu, orang tua, saudara-saudara, dan kekasih-kekasih kami. Tuhan yang akan memberkati mereka dalam menjalani seluruh kegiatan hari ini. Berkati pemuda-pemudi-Mu Tuhan. Berkati jemaat Tuhan. Berkati majelis gereja. Berkati pengurus organisasi intragerejawi. Pelayanan-pelayanan ke depan di tengah jemaat Tuhan, jemaat Efrata, Tuhan campur tangan di dalamnya. Semoga berjalan lancar. Tuhan, kami pasrahkan saudara-saudara kami yang sakit. Pulihkan dan sembuhkan. Seperti anak dari saudara Esra Manan yang dirawat di rumah. Pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan. Yang bersuka cita karena berbagai hal, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Yang berduka hiburkan. Kuatkan mereka. Kokohkan mereka. Seperti Bapak Santi sekeluarga yang dalam duka cita yang mendalam karena salah seorang saudara dari Mama Santi meninggal dunia. Kuatkan Tuhan dalam menghadapi duka ini. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, Tuhan tuntun mereka. Ajar kami saling menopang dan mendoakan. Orang tua dalam usia lanjut tuntun dalam menikmati masa tua mereka. Biarlah mereka bersuka cita menikmati hari tua. Pemerintah kami Tuhan berkati. Bangsa dan negara kami Tuhan jua yang akan memberkati. Khususnya Kota Bontang. Pulihkan Kota Bontang dari pandemi COVID-19 Tuhan. Tuntun dan arahkan kami menjalani masa new normal ini. Tuhan yang akan berperkara dalam pandemi ini. Sekalipun Tuhan, pasien COVID-19 semakin meningkat di Kota Bontang ini, tetapi kami percaya pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam hidup dan kehidupan kami semua. Ia Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga. Kami pasrahkan usaha rencana-rencana kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Kiranya semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan dari dalamnya, kami senantiasa memetik berkat-berkat Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan ini dan menjadi saluran berkat. Ampuni dosa kami Tuhan. Dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.